Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kornatun Nabila. Saya mahasiswa dari Teknik Tri Gunadarma, semester 3 Prodi Sistem Informasi. Nah, pada kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial yang dimana berisi tentang bagaimana sih cara mengkoneksikan database access.mdb dengan Visual Basic atau VBNet. Nah, pada database saya akan menggunakan Microsoft Access 2010 dan pembuatan form loginnya saya akan menggunakan Visual Studio 2012. Nah, jadi ini akan saling berkaitan antara database dengan Visual Basic. Bagaimana sih langkah-langkah mengkoneksikannya? Yuk langsung saja kita mulai. Nah, untuk langkah pertama kita harus membuat database terlebih dahulu. Nah, ini adalah tampilan awal Microsoft Access. Nah, di sini kita akan memilih blank database, lalu kita pilih lokasi penyimpanannya. Nah, di sini saya akan memilih lokasi penyimpanannya yaitu di dokumen, dan file namanya akan saya beri dengan nama dbvb. Nah, jangan lupa untuk save as tipenya kita buat dengan Microsoft Access Database 2002-2003 yang formatnya adalah .mdb. Setelah itu kita klik OK. Nah, lalu kita klik create. Nah, ini adalah halaman utama Microsoft Access untuk pembuatan database-nya. Nah, untuk tabel ini kita close aja. Lalu kita pilih create, lalu kita klik table design. Nah, di sini kita akan mendesain database loginnya. Nah, di sini ada field name, data type, dan description. Nah, kita isi untuk field name-nya yang pertama adalah username. Untuk data type tetap teks. Lalu password. Untuk data tipenya kita buat number, karena saya ingin buat passwordnya berupa angka saja. Nah, untuk username-nya kita harus jadikan primary key. Nah, sudah cukup 2 field name saja karena kan kita cuma untuk pembuatan database login saja. Nah, lalu kita Ctrl S untuk disimpan. Nah, di sini ada table name. Nah, table name ini terserah mau dikasih nama apa, tapi ini saya kasih dengan nama login karena kan kita lagi pembuatan database login. Lalu klik OK. Nah, sudah tersimpan. Nah, di sini lalu kita view. Nah, inilah database untuk loginnya. Nah, di sini kita akan membuat suatu record atau simple record yang akan nantinya digunakan untuk login. Nah, untuk username-nya saya akan buat rtyue432 dan untuk passwordnya 12345. Yang kedua saya akan buat Sutarno. Untuk passwordnya saya buat 24156. Nah, di sini saya akan membuat 2 record saja untuk loginnya. Nah, kita Ctrl S kan. Nah, untuk pembuatan database kedua kita akan membuat database untuk menu utamanya. Menu utama setelah kita berhasil login akan muncul menu utamanya. Nah, lalu kita pilih create lagi, kita klik table design. Nah, ini adalah tabel database untuk menu utamanya. Untuk field name-nya yang pertama adalah kita buat nama, data tipenya tetap teks, lalu mirror. Untuk data tipenya kita buat number. Nah, lalu semester. Untuk data tipenya kita buat number juga. Dan yang terakhir adalah jurusan. Nah, untuk data tipenya kita buat teks saja. Nah, cukup 4 field name saja untuk database menu utamanya. Lalu kita, jangan lupa untuk namanya kita buat primary key. Nah, lalu kita Ctrl S. Nah, di sini untuk tabel name-nya kita buat nama menu utama. Lalu kita klik OK. Nah, lalu kita klik view. Nah, di sini kita akan membuat suatu record
Nah, untuk nama di sini saya buat nama saya Koronatun Nabila. Untuk nirmnya saya buat 1 2 3 1 4 5 6 7 8. Untuk semesternya 1 2 3 dan jurusannya jurusan sistem informasi. Nah, cukup 1 record saja karena kan cuma untuk penampilan menu utamanya saja ketika kita berhasil login. Nah, setelah itu kita Ctrl S, dan untuk pembuatan database login dan menu utamanya alhamdulillah sudah selesai. Nah, sekarang kita lanjut ke langkah kedua, yaitu adalah pembuatan form login di Visual Studio 2012. Nah, ini adalah tampilan awal Microsoft Visual Studio atau Visual Basic. Nah, langsung saja kita klik New Project untuk pembuatan projectnya. Nah, di sini kita ganti nama menjadi Project VB. Nah, untuk penyimpanannya, lokasi penyimpanannya saya memilih di Local Disk D. Lalu kita klik OK. Nah, kita tunggu untuk menuju halaman utamanya. Nah, ini adalah halaman utama Visual Basic atau Visual Studio. Nah, kita klik untuk toolbox-nya. Nah, ini adalah form. Nah, disinilah kita akan mendesain form loginnya, mendesain form menu utamanya. Nah, untuk awal yang kita lakukan adalah kita harus membuat modul koneksi yang dimana dia berfungsi mengkoneksikan database access.mdb dengan Visual Basic. Nah, kita klik project, lalu kita klik add module. Nah, di sini namanya akan saya buat dengan nama modul koneksi. Lalu kita klik add. Nah, disinilah kita akan menuliskan coding atau variabelnya. Nah, sebelum kita menuliskan variabel atau codingnya, kita tulis import karena kita akan mengimport database access.mdb. Import system .data.oldb. Di sini kita akan menuliskan coding atau variabel untuk mengkoneksikannya, yaitu public and as oldb connection, lalu public da as new oldb data adapter, lalu public kita buat dt as new data table, lalu public ds as new dataset, public rd as new lalu public rd
data reader, lalu public cmd as new oleh db comment. Nah, lalu kita buat sub koneksinya, koneksi cn new oleh db connection, buka kurung, tutup kurung biar nggak lupa. Nah, lalu petik akhir dan depan, lalu kita ketik provider sama dengan microsoft.cet.oldb.4.0 titik koma data search sama dengan. Nah, di sini kita akan mengisi nama file database tadi, yaitu dbvb. Jangan lupa untuk formatnya adalah .mdb. Nah, inilah adalah coding modul koneksi yang nantinya akan mengkoneksikan antara database access.mdb dengan Visual Basic atau VBNet. Kita save dengan Ctrl S. Nah, langkah selanjutnya kita akan mendesain form loginnya. Nah, disinilah kita akan membuat form login itu. Nah, untuk username dan passwordnya kita menggunakan toolbox label. Nah, kita atur sesuai dengan keinginan kalian. Nah, untuk label 1, kita rubah namanya menjadi username. Enter. Lalu untuk label 2 kita ganti menjadi nama password, kita enter juga. Nah, untuk kolom pengisian username dan password kita menggunakan text box. Nah, ini untuk text boxnya, kita klik 2 kali. Nah, kita rapikan, bisa kita panjangkan sesuai dengan keinginan kita. Nah, kita panjangkan lagi. Nah, kita rapikan. Nah, untuk OK-nya kita menggunakan button. Untuk tombol OK dan cancel kita klik 2 kali. Kita letakkan di sini untuk OK-nya, untuk ininya di sini. Nah, untuk button 2 kita ubah nama menjadi OK. Untuk button 1 kita rubah menjadi cancel. Nah, di sini kita rapikan lagi, kita lebarkan. Nah, untuk formnya kita bisa ganti warna sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini back colornya. Back colornya bisa kita rubah, saya rubah menjadi action caption. Nah, di sini. Nah, lalu untuk tombol OK-nya saya rubah warna. Untuk back colornya saya rubah warna jadi saya
saya rubah warna jadi gradient. Nah, untuk cancelnya juga saya rubah jadi gradient active caption. Nah, sudah. Nah, lalu saya akan menambahkan gambar di samping username dan password. Nah, di sini saya akan menggunakan picture box. Nah, kita tarik sesuai dengan kemauan kita. Nah, cukup segini saja. Nah, lalu kita klik image lokal. Nah, kita klik picture box-nya, lalu kita pilih image. Nah, image kita cari di local search, import. Nah, kita buka pictures. Nah, saya akan menggunakan gambar ini. Nah, kita klik OK. Nah, langsung muncul di sini. Saya rapikan lagi. Nah, inilah adalah desain from login kita. Lalu kita Ctrl S. Nah, lalu kita Ctrl S. Nah, di sini kita rubah menjadi login. Kita enterkan. Kita yes. Nah, sebelum kita ketikkan coding perintahnya, kita pindahkan file database yang kita buat tadi ke dalam folder project VB-nya. Nah, tadi kan untuk file database-nya saya simpan di dokumen. Nah, ini dia. Lalu kita cut Ctrl X, lalu kita pindahkan ke dalam folder project VB-nya. Nah, ini project VB-nya. Lalu klik project VB lagi, lalu klik bin. Nah, lalu klik debug. Nah, disinilah kita akan letakkan file database-nya, lalu kita Ctrl F. Nah, udah tersimpan di debug-nya. Nah, lalu kita ketikkan data kelasnya, atau kita mengimport dulu, yaitu import system.data.oldb. Nah, sudah, kita enterkan. Nah, kita klik tombol OK-nya 2 kali. Nah, disinilah kita akan menuliskan coding perintahnya agar tombol OK-nya berjalan dengan baik. Nah, di sini kita akan ketikkan call koneksi. Untuk pemanggilan koneksinya, call koneksi, buka kurung, tutup kurung, lalu enter, lalu cmd sama dengan new oldb command, lalu buka kurung, tutup kurung, di dalamnya kita beri tanda petik 2 kali. Nah, lalu kita tulis select bintang from. Nah, di sini kita tuliskan nama from desain yang mau kita koneksikan, yaitu nama from desain login where username petik 1, lalu petik 2, lalu dan
Nah, di sini kita akan menuliskan nama yang kita ganti tadi yang di text box 1, yaitu txt username dot text, dan petik 2 dan petik 1, lalu n password lalu petik 1, petik 2, dan txt password dot text. Dan petik 1, petik 2, dan petik 2 dan petik 1, lalu koma cn. Nah, lalu kita enterkan. Nah, kita tulis rd sama dengan cmd dot executor reader, enter, rd dot read buka kurung tutup kurung, lalu kita ketikkan if rd dot hashrows. Nah, kita klik aja sama dengan true. Nah, kita klik dan enter. Nah, ini menuju from menu utamanya jika kita berhasil login. Nah, menu utama kita bernama from1 dot show, lalu kita ketik nih, tidak, kita klikkan tutup kurung buka kurung. Nah, lalu kita membuat perbandingan. Ketika kita memasukkan username atau passwordnya salah, maka ada informasi bahwasanya login salah, yaitu else, enter, message box, msg box. Nah, kita klik aja, buka kurung tutup kurung, tanda petik pembuka dan tanda petik penutup, lalu login salah keterangannya, lalu koma 64, koma tanda petik lagi, di tengahnya informasi. Nah, di sini bahwasanya ketika kita memasukkan username atau password salah, maka akan keluar informasi bahwasanya login salah. Ketika mendapatkan informasi login salah, lalu kita klik OK, maka kursor akan langsung fokus pada username. Nah, di sini kita ketikkan codingnya, yaitu txt username dot clear. Nah, ini dia, tutup kurung buka kurung titik 2 txt password. Nah, ini dia, dot clear, kita tinggal klikkan saja, lalu titik 2 txt user lagi. Nah, langsung dot fokus. Nah, dianya akan langsung fokus menuju username. Nah, langsung kita tutup kurung kurawal. Nah, setelah itu kita kontrol S-kan. Nah, selanjutnya kita akan membuat desain from1 yang sebagai menu utamanya nanti, yang ketika kita login berhasil, maka yang tampil adalah menu utama. Kita klik project, lalu kita klik add Windows From,
Nah, muncul gini, kita beri nama tetap form 1, lalu kita klik add. Nah, inilah untuk kita membuat menu utamanya. Kita tarik. Nah, untuk menu utamanya sesuai dengan database yang kita buat tadi. Nah, kita cuma membutuhkan 4 label karena di sini dibuat nama, nirem, semester, dan jurusan. Kita rapikan. Sesuai dengan keinginan kita. Nah, lalu untuk pengisian ini kita menggunakan text box. Kita klik aja 4 kali sesuai dengan kebutuhan. Kita rapikan lagi. Nah, setelah itu untuk labelnya kita ganti nama menjadi nama, label 2 menjadi nirem, kita enterkan. Lalu label 3 menjadi semester, kita enterkan. Lalu label 4 menjadi jurusan, kita enterkan. Nah, di sini saya akan membuat list view yang nantinya ketika kita menuliskan di kolom text box ini akan muncul di list view sini. Nah, kita akan menggunakan list view. Nah, ini dia kolomnya, kita perlebar. Nah, kita klik kanan lalu kita edit kolom. Di sini kita tambahkan sesuai dengan kebutuhan. Kita membutuhkan 4 kolom saja. Lalu kita klik di sini, kita rubah teksnya menjadi nama. Nah, lalu kita di sini merubah jadi nirem. Di sini kita rubah menjadi semester. Di sini kita rubah menjadi jurusan. Nah, sudah, langsung kita klik OK. Nah, ini kan masih belum muncul. Nah, baru lalu kita edit di sini. Nah, untuk label editnya kita buat true. View-nya kita buat details. Nah, udah muncul. Nah, di sini kita bisa atur. Nah, sudah kita atur. Lalu grid lines-nya kita buat true. Nah, udah nampak. Nah, kita tambahkan tombol cancel untuk nanti mengakhiri from login ini. Nah, kita letakkan di sini. Nah, kita klik, kita rubah menjadi cancel. Nah, untuk ini kita rubah menjadi btn cancel, btn cmc. Udah. Nah, untuk warna backgroundnya saya ubah menjadi inactive caption. Nah, untuk background frontnya saya ubah menjadi highlight. Nah, sudah. Lalu start positionnya ketika dijalankan saya rubah menjadi center screen yang nantinya akan berada di tengah. Lalu kita Ctrl S kan. Nah, kita buat from login menjadi di
tengah-tengah ketika kita jalankan, yaitu kita ubah start positionnya, kita klik diubah menjadi center screen. Nah, kita Ctrl S. Sudah, lalu kita klik tombol cancelnya. Nah, di sini kita klik N. Lalu kita Ctrl S kan. Lalu kita ke menu utamanya, kita klik tombol cancelnya, lalu kita ketikkan untuk tombol N untuk mengakhiri Visual Basicnya. Kita Ctrl S. Nah, lalu kita klik My Project. Nah, kita klik di sini untuk compile-nya. Nah, di sini udah unleash CPU dan application-nya yang kita mau jalankan adalah login. Sudah, lalu kita Ctrl S kan. Nah, sekarang adalah langkah terakhir yang dimana kita akan mencoba menjalankan from login-nya, yaitu klik start. Nah, kita tunggu. Nah, sekarang udah muncul untuk from login-nya. Nah, di sini kita masukkan username dan password. Untuk username dan passwordnya sesuai dengan database yang kita buat. Saya akan mengambil record yang Sutarno. Nah, untuk passwordnya untuk passwordnya adalah 24156. Lalu akan saya klik OK. Nah, inilah contoh ketika kita login dan login itu berhasil, akan muncul menu utamanya. Ini adalah menu utamanya. Dan untuk mengakhirinya kita ketik cancel. Nah, sekarang kita coba lagi untuk ketika kita memasukkan username dan password yang salah, apa yang akan keluar. Kita asal-asal ya masukkannya. Nah, kita akan OK. Nah, yang keluar adalah sebuah informasi yang yang di sini adalah message box yang keterangannya adalah login salah. Kita klik OK dan langsung fokus di username-nya. Lalu kita klik cancel untuk mengakhiri login form-nya. Nah, inilah langkah-langkah bagaimana kita mengkoneksikan antara database Microsoft Access dengan from login Visual Basic. Nah, sampai di sini penjelasan atau tutorial yang saya berikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.